Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pripun kabaripun Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat nggih? Sehat lahir batin toh? Bukan hanya lahirnya, tapi insya Allah yang lebih penting lagi batinnya. Alhamdulillah malam ini kita ngelajengaken, kalau untuk bapak-bapak, ibu-ibu, simbah-simbah niki termasuk ngelaksanakan kewajiban, bukan kepada saya, bukan kepada takmir, tapi kepada Allah. Nggih menika thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dados Bapak Ibu sekalian, Prof. Abdul Karim Bakar dalam satu di antara bukunya yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, nah yang saya khatamkan yang bahasa Inggris ini, lalu tiap malam Sabtu mulai kemarin ada kelas online-nya, itu mengingatkan betapa pentingnya yang namanya personality development. Niki panganan apa niku Mbah? Nggih menika pengembangan pribadi. Jadi masing-masing kita ini terus-menerus memperbaiki diri itu penting. Karena terbukti secara ilmiah, saya akhirnya buka buku judulipun Lifespan Development alias pengembangan atau perkembangan sepanjang hayat. Itu ternyata memang dibuktikan secara ilmiah, Bapak Ibu. Dulu para psikolog sekalipun itu membayangkan bahwa pengembangan pribadi itu hanya untuk anak dan remaja. Kalau sudah 30 tahun, 40 tahun pun rampung. Ternyata terbukti secara ilmiah pengembangan kemampuan diri itu mboten wonten mandeke, mboten wonten garis finisi. Bahkan simbah-simbah usia swidak, ya mangke 60 tahun lebih ke atas tetap bisa melakukan personality development. Wah, ini menarik. Sampai saya buka dan ternyata betul. Memang di dalam buku itu ditunjukkan ada perkembangan pribadi yang berlangsung sampai akhir umur. Makanya di dalam buku itu dibahas dari lahir sampai meninggal dunia, lalu riset-riset yang menyebutkannya. Maka saya semakin yakin bahwa memang metode Islam itu metode yang terbaik. Karena Islam ini nggih Bapak Ibu, semua orang diminta untuk belajar. Kalimat thalabul ilmi itu kata para ulama, mau besar, mau kecil, mau pejabat, mau rakyat, mau tua, mau muda, setiap kita diperintah untuk terus-menerus belajar hingga akhir hayat kita. Nah, jamaah sekalian, maka kita niatkan nggih, jenengan ngaji di sini nggak wajib, tapi ngajinya wajib. Nah, maka majelis-majelis seperti ini hanyalah sarana untuk kita menggugurkan kewajiban, melaksanakan kewajiban kita, menambah kebaikan diri kita. Karena nanti yang dimaksud personality, kepribadian itu yang lebih utama adalah
ingkang non fisik, ingkang boten ketinggal. Nek pakai bahasa Inggrisipun niku napa niku ada naminipun spiritual, psychological, mental, kemudian nah ini paling utama niku nggih spiritual, kemudian psychological, kejiwaan, mental kita. Memang mirip-mirip tapi enten benten ya, mboten saya dibahas nggih, dadi bahas psikologi mungkin ndak kula. Tapi prinsipipun itu yang non fisik lebih utama daripada yang fisik. Karena nanti ketika orang punya kesadaran non fisik, akhirnya fisiknya ikut mengikuti. Nah, malam ini saya ingin mengajak kita semua memanfaatkan majelis ini bukan hanya majelis ngempal-ngempal, majelis belajar, tapi juga majelis persiapan untuk beramal. Jadi belajar berbekal untuk kemudian beramal. Karena orang yang beramal dengan bekal ilmu itu beda dengan orang yang tidak berbekal langsung ngamal. Nah ini menarik kata Prof. Abdul Karim Bakar ini. Pengembangan pribadi niku Bapak Ibu yang terutama non fisik tadi itu ada 3 keutamaan yang harus kita ingatkan. Ini tadi saya ingat ini karena sebelum ke sini tadi ngajar santri napa niki jumlahnya sedikit, memang saya minta hanya sedikit sampai saya bilang ke tim putri, bahkan kalau lah hanya 3 orang yang hadir tetap jalan. Memang saya mintanya sedikit. Memang jumlahnya yang saya minta itu nggak nyampe 10. Kenapa kok niki penting sangat niki? Pengembangan pribadi niki penting sangat kata Prof. Abdul Karim Bakar setunggal. Karena Bapak Ibu mengembangkan kepribadian kita terutama yang non fisik niku open ended, terbuka, no barriers, no fences, boten wonten batasanipun, boten wonten pageripun. Ini terus menerus bisa kita lakukan, tidak ada hentinya. Jadi dari segi waktu Bapak Ibu, naminipun tiang ajeng memperbaiki diri, tidak ada hentinya. Suatu kali saya ikut kajian teman kami, senior kami, Ustadz Fauziul Azim di Sukoharjo. Saya punya jadwal rutin di satu tempat karena dekat dengan stasiun KRL, sekalian saya nyambung KRL, ya kan KRL kan jadi dekat tuh, Jogja Solo kan jadi terasa dekat. Terus turun di stasiun Jebres, saya naik online ke tempat itu. Nah, pulangnya bareng-bareng sama panitia karena kebetulan kenal panitianya. Itu pemilik rumah itu, Masya Allah, orang yang sangat luar biasa amal solehnya, dokter, sudah sepuh, sudah sakit. Itu kata para pengurusnya, Ustadz, dokter ikut mendengarkan. Oh, di mana? Di balik tembok. Jadi ada ruangan yang memang di dalam, karena itu rumah beliau. Beliau ikut menyimak dari balik tembok di bagian dalam rumahnya karena sedang sakit. Wah, itu saya kagumnya, karena saya tahu ya, keluarga ini saya tahu, istrinya juga dokter, suaminya dokter, punya banyak amal soleh, Masya Allah. Nah, jadi open ended Bapak Ibu, tidak pernah ada akhirnya. Jenengan mau tua, mau muda, bahkan mau sehat, mau sakit, pada dasarnya ini masih bisa terus menerus dilakukan. Ini keuntungan pertama. Ini kenapa nanti nyambung dengan tema kita. Kemudian yang kedua, kata Prof. Abdul Karim Bakar itu, no need money, no need technologies, no need means or tools. Nggak perlu uang, nggak perlu teknologi, nggak perlu alat, nggak perlu metode-metode yang ndaki mboten. Orang itu kalau mau terus-menerus belajar memperbaiki diri Bapak Ibu, selalu ada cara. There is a will, there is a way.
Nek pepatah Arab manjada wajada, katanya begitu ya. Tapi prinsipnya itu di luar pepatah-pepatah itu yang lebih penting lagi adalah ini. Prof. Abdul Karim mengatakan orang itu nek tenanan, kalau orang itu mau sungguh-sungguh sebenarnya dia nggak perlu uang untuk mengembangkan diri, memperbaiki diri. Dia nggak perlu teknologi yang canggih-canggih, dengan yang ada saja bisa. Saya jadi ingat ini kisah nyata di Amerika Serikat, malah ada ibu-ibu miskin, bodoh, miskin, mohon maaf, bodoh, mohon maaf, single parent. Karena ditinggal suaminya, nggak tahu suaminya kemana. Anaknya 2, masih remaja, usia akhir SD kalau nggak SMP. Nah, mohon maaf ya, ibu ini saking bodohnya nggak bisa baca, nggak bisa tulis, mboten saged maos, mboten saged nulis. Suatu kali ibu ini pindah kerja, saya pernah cerita mboten nggih, pindah kerja ke seorang profesor. Kemudian ketika masuk kerja pertama ke ruang profesornya, kan diminta bantu-bantu bersih-bersih di situ, si ibu itu terkejut. Begitu lihat ruangan itu dari bawah ke atas itu penuh dengan buku. Lihat keliling itu buku semua. Nek bapak ibu masuk ruangan isinya buku semua, jenengan kepikiran apa? Itu dari atas ke bawah. Didesain, diatur agar ada raknya itu, sampai mereka punya tangga khusus untuk mengambil buku yang di atas. Wah, saya pengen itu yang kayak gini, terus terang saya pengen. Saya lihat di Jogja sudah ada beberapa perpustakaan pakai model kayak gini, mau saya datangi juga. Kalau saya sudah ngelihat yang besar di luar negeri, masya Allah. Memang kalau negara memperhatikan ilmu itu biasanya memuliakan buku. Mantap betul. Ada satu perpustakaan di luar negeri ya, itu mungkin hampir sekampung ini, itu cuma untuk perpustakaan. Saya menghabiskan beberapa jam hanya bisa mengecek 2 buku atau 3 buku waktu itu. Jadi si ibu ini karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu bingung lihat buku banyak banget. Terus tanya dengan lugunya, Prof, Anda baca semua ini? Anda baca semua buku ini? Oh, namanya juga dia nggak bisa baca. Heran dia, masa segini banyak buku apa dibaca? Mungkin dikiranya nggih pajangan nggih. Kan kadang kita itu Quran banyak itu kan jarang dibaca kadang ya. Padahal cuma segitu itu. Nah, itu profesornya bilang begini sambil baca, sambil yang lihat dia gitu, sambil lalu lah. Most of them gitu jawabannya. Saya ingat itu most of them. Ya, hampir semuanya ya. Maksudnya itu ya, hampir semua saya baca. Terkejut si ibu itu, ngobrol, akhirnya dia pulang. Kemudian ngelihat, pas pulang itu ngelihat 2 anaknya sedang asik nonton TV. Ya kalau sekarang yang sedang asik pegang HP kira-kira gitu. Nonton TV-nya kalau sekarang kan di HP ya. Langsung dicabut itu listriknya. Anak-anaknya pada protes, itu protes itu. Terus kemudian kata si ibu ini, mulai hari ini kurangi, kalau perlu jangan nonton TV, baca buku. Terus mereka protes, Ma, we are very poor, kita itu miskin banget, nggak punya buku, nggak punya duit untuk beli buku. Gampang, it's easy. Besok kita pergi ke library. Besok kita pergi ke perpustakaan. Kamu pinjem buku di sana. Ingat, 1 pekan baca 2 buku, bikin resume atau ringkasan tertulis, serahkan ke ibu. Padahal ibunya nggak bisa baca. Benar itu jadi galak betul itu. Kalau pakai bahasa orang Cina itu tiger mother, jadi ibu macan saking galaknya. Kenapa? Tapi penting ya Bapak Ibu nggih, kadang galak niku penting nggih. Galak untuk baik itu penting. Asal anak dikasih alasan. Kenapa kok galak itu? Akhirnya anak-anak itu, 2 anak ini terpaksa ke perpus awalnya, lama-lama biasa, lama-lama karena ini kisah nyata ya, lama-lama jadi orang luar biasa.
Nanti jadilah satu di antara anak ini menjadi dokter yang pertama kali dengan izin Allah Ta'ala bisa memisahkan kembar dambit. Ya karena rajin baca itu. Sehingga ketika ada masalah, cari solusinya, cari referensinya, cari risetnya, terus begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, si ibu ini kan nggak bisa baca. Lah kalau diberi ringkasan terus gimana? Oleh si ibu ini ringkasannya dibawa, diserahkan ke temannya yang bisa baca, sehingga dia bisa ngecek anaknya baca beneran apa enggak, bikin ringkasan beneran apa enggak. Wah, nek bapak-bapak ibu-ibu diwajibkan baca 2 buku sepekan, seneng napa stres? Ya karena nggak yakin bisa sukses. Kalau yakin bisa sukses, kok cuma 2, 5 saya baca. Saya itu sengaja, kan tadi ini baru saya nyampe sebelum asar persis dari Klaten, karena dari kemarin saya ke Klaten nengok ibu. Itu sengaja saya berangkat maupun pulang naik KRL dan baca buku. Bahkan ketika ada tempat duduk kosong tadi dari Klaten ke Jogja, saya tidak duduk, saya tetap baca buku. Karena waktu saya ke beberapa negara itu orang biasa di kereta bis baca buku. Di Indonesia, ya Allah, sudah berapa tahun saya nggak lihat orang baca buku di kereta. Ini mau dibawa kemana negeri kita ini? Kalau bapak ibunya remajanya nggak suka baca buku, loh, perintah baca itu bukan perintah saya, bukan perintah negara, perintah Allah. Iqra. Lah jenengan tuh mukmin apa mboten nih? Kok mboten melaksanakan perintah Gusti Allah niku pripun? Lho suruh baca kita ini. Ya baca Quran, baca buku. Kalau perlu hafal atau semi hafal lah ya. Muliakanlah diri kita dan keluarga kita dengan baca buku. Bukan perintah saya, bukan perintah negara nih, perintah Gusti Allah loh. Jenengan mboten ya terserah jenengan sok men tanggung jawab kali Gusti Allah. Kok men kula pun ngeling-nih ngoten nggih. Nah, ini yang melakukan ini orang non Islam Amerika Serikat sukses alhamdulillah, masya Allah. Nah, Bapak Ibu monggo baca itu haus. Nah, termasuk membaca itu sebenarnya kata ulama juga membaca dengan hafalan kita. Kalau Quran itu membaca itu dengan hafalan kita, kayak tadi kan sebenarnya Mas Anies kan nggak bawa Quran tadi kan, membacakan Al-Fatihah, membacakan An-Naba kan dengan hafalannya. Bawa Quran ya boleh, tapi ada monggo Bapak Ibu kita baca Al-Fatihah, kan nggak ada yang buka Al-Fatihah tadi. Nah itu membaca dengan hafalannya. Nah Bapak Ibu sekalian, maka mengembangkan kepribadian kita ini, terutama yang non fisik ya, itu satu tadi ya, tidak ada akhirnya, terus menerus bisa dilakukan. Yang kedua, tidak perlu duit, cuman yang penting itu kemauan, kesungguhan. Ini lihat, 2 anak ini kan miskin, orang tuanya juga bodoh, tetapi ketika orang tua ini bersungguh-sungguh dengan anaknya, kemudian membuat program secara sungguh-sungguh, lalu anak-anak ini dididik dengan tenanan, ya orang tuanya juga komitmen. Akhirnya ini si ibu ini akhirnya belajar membaca. Lihat anaknya kok kita nyenengke, lihat buku, aku kok radong. Akhirnya dalam kondisi sudah tua, sekitar usianya mungkin 40-50 tahun, wow itu nggak bisa membaca kan, stresnya luar biasa. Akhirnya ibu ini latihan membaca, dan ketika anaknya dengan izin Allah jadi dokter spesialis bedah, bedah betul. Itu akhirnya si ibu ini dalam usia sangat tua akhirnya bisa membaca. Dia tunjukkan kepada anaknya, ora gur kowe le, ibu yo gelem sinau. Makanya saya sampaikan, Mbah, matur suwun niku jenengan mugi-mugi ya nanti dilihat anaknya putunya, oh si mbahku gelem ngaji, gelem sinau sampai sepuh. Saya punya majelis rutin di beberapa tempat gitu. Kalau ketemu si mbah teklak tekluk ngantuk untuk nomor mbah, yang penting tetap ngaji. Ngoten nggih Mbah nggih.
Teklak ono apa. Namanya nggih ngantuk pripun meleh. Oh sing namanya enten sing teklak tekluk namanya sing sepuh. Mboten saya kula sebut enten. Oh, makanya kadang niku tenanan niku tidak perlu umur. Yang perlu itu kemauan. Makanya saya ketemu simbah-simbah itu, saya punya majelis itu, simbah-simbah nyatet. Saking simbah-simbah nek nyatet ngeten niki. Saking jadi ngeten iki lho. Kula niku heran kok kenapa ketinggal? Nggih malah ketinggal, Mas. Kula cobi ngertos tulisannya. Tulisannya nggih rapi ya. Elok tenan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan pernah menyepelekan ngaji secara konsisten. Saya itu pengalaman ngajar ngaji sedikit konsisten itu jauh lebih bermanfaat daripada ngisi pengajian tabligh akbar, pindah-pindah negara, pindah-pindah kota. Nggih gur ngoten-ngoten niku. Sinaone mboten tertib. Tapi nek sinaone tertib, oh masya Allah. Itu pengalaman saya setelah ngajar bertahun-tahun, dari saya belum nikah sampai sekarang nikah itu, teman-teman yang ada adik-adik yang ngajinya tertib rutin nggih, pakai referensi ono kitabe niku. Masya Allah, dados tiang-tiang ingkang bisa diandalkan. Nek bapak nggih tanggung jawab, nek pengurus takmir nggih tanggung jawab, nek pejabat nih ada teman saya, alhamdulillah nek pejabat nih ning Jakarta, niku nggih tanggung jawab. Kenapa? Karena terbentuk polanya, kemauannya, kesungguhannya untuk terus-menerus mau belajar dan memegang amanah dengan tanggung jawab. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita ingat satu di antara metode Rasul agar anak-anak kita ini istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, nggih menika doa. Napa Bapak Ibu? Doa. Ini jangan dilupakan, kalau perlu diulang-ulang terus. Sampai-sampai ini kata Dr. Aswe, doa niku landasan asasi yang setiap orang tua dituntut untuk selalu konsisten menjalankannya. Napa Bu, Pak? Konsisten. Konsisten niku enten mandeke napa mboten? Kedahipun mboten. Enten mandeke mboten konsisten naminipun. Kadang dongake, kadang mboten, niku berarti mboten konsisten. Nek konsisten niku terus-menerus melakukannya. Bahkan kata beliau, tiap tiang sepuh orang tua itu harus mencari waktu-waktu yang mustajabah, bukan hanya mendoakan, tetapi berikhtiar agar doanya mustajabah, mencari waktunya, mencari tempat. Kalau ini terutama waktu nggih, karena kalau tempat kan tidak pindah. Nek waktu itu kan jenengan pun di kemawon itu bisa diperoleh. Sebagaimana harus mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu-waktu mustajabah niku ngikuti dalil, bukan ngarang piyambak. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersungguh-sungguh mendoakan anak turun kita. Sampai-sampai Rasul itu juga melarang mendoakan jelek. Kan kadang enten tiyang sepuh mangkel kali anake terus ndongane elek. Nah, niku dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan fayanzilu fiha i'ta'un fayustajabu lakum." Rasul menyampaikan jangan mendoakan keburukan atas diri kalian sendiri, jangan mendoakan keburukan atas anak-anak kalian, jangan mendoakan keburukan atas pembantu-pembantu kalian, karyawan-karyawan kalian, jangan mendoakan keburukan atas harta-harta kalian, kendaraan, rumah, pakaian, macam-macam harta kita. Dan jangan pula karena la tuwafiku, karena kadang bisa jadi pas ndonga niku
bertepatan dengan saat dikabulkannya doa, saat pemberian pengabulan itu, sehingga mau nggak mau doanya dikabulkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maksudnya dikabulkan pas donga elek niku kan na'udzubillah. Makanya gimana? Karena kita nggak tahu, berarti jangan doakan jelek. Dalam satu riwayat, Abdullah bin Mubarak itu didatangi seseorang yang anaknya itu durhaka kepada orang ini. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Apakah engkau telah mendoakan keburukan atas anak itu? Lalu si bapak jawab, nggih. Kata Abdullah bin Mubarak, kalau begitu engkau yang telah merusaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Lah terus pripun? Ndonga sing sae. Contonipun pripun? Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Allahumma 'allimhul hikmah. Dalam riwayat yang lain, Allahumma 'allimhul kitab. Dalam riwayat yang lain, Allahumma faqihu fid din. Niki riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Ahmad ditambahi wa'allimhut ta'wil. Ini doa saya kepada anak-anak saya. Allahumma faqihu fid din wa'allimhut ta'wil. Mboten saya diterjemahke nggih. Mengke tanglet kali takmir. Takmire pinter-pinter kok mriki ya. Nek mboten tanglet, mboten ngertos mengke gen takmire pados kitabe. Dados Bapak Ibu sekalian, ini doa-doanya banyak. Suatu kali ada anak direbutkan antara bapak muslim, ibu kafir. Bapaknya galau, lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ibunya si anak ini diajak Islam mboten purun. Lapor ke Rasul. Ya sudah, sini anaknya bawa ke sini. Terus Rasul berdoa, ya Allah, berilah anak ini hidayah. Maksudnya jangan sampai milih kepada ibunya, karena nanti ikut kafir, milih bapaknya. Akhirnya anak ini kemudian memilih bapaknya. Jadi kenapa kata ulama mengomentari hadis ini? Karena durhaka dalam tanda kutip tidak ikut ibu itu masih di bawah kafir. Karena la ta'ata li maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada maksiat kepada Allah. Mboten kenging. Ada sahabat terkenal namanya diceritakan Sa'ad, ya, kemungkinan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Itu punya ibu kafir. Ibunya itu minta Sa'ad, dalam riwayat yang lain itu sahabat yang lain, ada sahabat yang lain lagi minta orang ini, sahabat ini kafir, maaf kok kafir gitu, minta sahabatnya ikut kafir ya gitu, murtad dari Islam balik ke kafir. Apa kata si sahabat ini? Bu, kalaulah nyawaku niku enten 9, ada 9 bu, lalu jenengan pendet danten satu demi satu, Anda ambil satu demi sampai habis, sampai saya meninggal dunia, saya tetap Islam. Dan ini dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah di atas ketaatan kepada orang tua. Kalau orang tuanya ngajak maksiat kepada Allah. Tapi kalau orang tuanya bahkan kafir sekalipun, tidak ngajak kafir, kono gendang nyapu malah ke kafir, mboten, itu wajib dilakukan. Karena nggak ngajak kafir. Yuk tulung bapaknya kafir, yuk tulung bapak gawe ke kopi, nggih Pak. Wong gawe ke kopi malah ke kafir. Malah mungkin itu cara untuk ndongake, ya Allah, moga-moga ini kopinya saya doakan. Jadi malah bagus. Jadi selama bukan urusan maksiat harus taat. Tapi kalau sudah urusan murtad, kafir, maksiat kepada Allah, no. Jelas niki nggih. Wah, pun adzan nggih Bapak Ibu nggih. Pentingnya doa.
Maka doakan ini anak-anak kita ini. Saya itu sedih sebenarnya. Tadi anak-anak itu sudah azan, nunggu azan pada lari-lari, bengak-bengok. Saya ingatkan, tetap lari-lari bengok-bengok. Sampai iqomat tetap layon bengak-bengok. Sampai telah jelas imamnya banter banget, malah tetap bengak-bengok. Itu menyedihkan saya. Sebenarnya saya sedih, tapi nggih pripun nggih. Ini PR bagi kita semua. Tetap mendoakan mereka yang baik, diajak ngobrol lengkang saya, dan takmir punya kewajiban, bukannya takmir, kita semua sebenarnya muslimin di kampung ini punya kewajiban untuk menyelamatkan anak-anak dan remaja-remaja itu. Karena mereka sudah ke masjid. Yang belum ke masjid saja kita ajak-ajak. Maka itu perlu dipikirkan secara sungguh-sungguh, didamel program, setiap orang ngajak yang baik-baik terus begitu sampai mereka itu dados apik. Dan kalau perlu bikinkan program agar kita dapat keberkahan kebaikan. Tapi tidak boleh dengan kekerasan, karena nanti jadi lungo malah repot. Niku sing saya nggih tetap diajak saya, tapi memang perlu bikin program agar ngajaknya niku ngagem ilmu dan tahapan. Madzan mugi-mugi ingkang sekedhik niki manfaat. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.